Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Kepada Allah, salawat kepada Nabi. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 6 sarana dan prasarana akan menjelaskan makalah kelompok kami. Saya Andi Adrian Mustahrim sebagai moderator dengan teman-teman kelompok saya yang bernama Ihwal Anhar, Salmawati, Dwi Kirangga, Irawati, serta Egi Afiandi. Baik, saya serahkan kepada teman saya membawakan materinya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal. Sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah. Menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga, sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, pemerintah melalui PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 8 mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan tempat bermain. Untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pada bab 7 pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah arti dari ruang lingkup sarana dan prasarana penjas? Yang kedua, bagaimanakah prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana penjas? Yang ketiga, bagaimanakah penataan sarana dan prasarana penjas? Yang keempat, bagaimanakah penyimpanan sarana dan prasarana penjas? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, pembaca dapat memahami arti dari ruang lingkup sarana dan prasarana penjas. Yang kedua, pembaca dapat memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana penjas. Yang ketiga, pembaca dapat memahami penataan sarana dan prasarana penjas. Dan yang terakhir, pembaca dapat memahami penyimpanan sarana dan prasarana penjas. Selanjutnya, manfaat. Manfaat yang pertama agar dapat menambah ilmu pembaca mengenai penataan dan penyimpanan sarana dan prasarana penjas. Yang kedua, penataan sarana dan prasarana olahraga bermanfaat untuk semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, menjadi pedoman administrator dalam melakukan penataan dan penyimpanan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, bab 2, pembahasan arti ruang lingkup sarana dan prasarana penjas. Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung,
ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan menurut rumusan tim penyusun pedoman pembukaan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, terus, efektif, dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Poin B. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana penjas. Sarana dan prasarana pendidikan khususnya lahan bangunan dan perlengkapan sekolah menggambarkan program pendidikan atau kurikulum sekolah itu, karena bangunan dan perlengkapan sekolah tersebut diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program pendidikan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesesuaian itu mengakibatkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses pendidikan. Agar program pendidikan bisa tercapai dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Prinsip yang dimaksud adalah: yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bila mana akan digunakan di personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Poin kedua, prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Dan pemakaiannya pun harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Poin ketiga, prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Poin 4, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Poin 5, prinsip kohensifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direlasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Materi selanjutnya yaitu C. Penataan sarana dan prasarana penjas. Belum dilakukan penataan dan Materi selanjutnya adalah C. Penataan sarana dan prasarana penjas. Sebelum dilakukan penataan dan pengaturan kebutuhan, diperlukan perencanaan, pengadaan dan penyimpanan serta penempatan barang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penempatan, diantaranya adalah: 1. Mudah dijangkau. 2. Jauh dari keramaian. 3. Jauh dari tempat berbahaya. Penataan sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi: yang pertama itu penataan barang bergerak. Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah barang yang dapat dipindahkan dari penempatan sebelumnya. Misalnya perabotan kantor seperti meja, kursi, bangku, lemari, komputer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penataan barang yang tidak bergerak. Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti tanah,
halaman, gedung, lapangan, olahraga, dan lain-lain. Dalam penataan gedung umpamanya, maka sebelum ditata perlu diperhatikan adanya beberapa aspek, yaitu gedung sekolah yang didirikan hendaknya harus mendukung kegiatan belajar mengajar yang meliputi A. Letak bangunan yang strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua, yaitu lingkungan yang aman dan kondusif. Tiga, yaitu jauh dari gangguan bencana alam. Yang keempat, yaitu dikehendaki oleh masyarakat. Yang kelima, jauh dari keramaian. Yang ketiga, yaitu penataan barang bergerak habis dipakai. Yang dimaksud dengan barang habis pakai adalah barang yang tidak tahan lama, cepat susut dan habis setelah digunakan. Contoh, kertas karbon, kapur, spidol, penghapus, buku, dan lain-lain. Sebaiknya memperhatikan ruang barang atau ketersediaan gudang yang layak untuk penyimpanan dan penataan barang tersebut agar tidak cepat rusak. Yang keempat, penataan barang bergerak tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan cara diberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi-sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya, seperti memberi nama pada setiap ruang sesuai dengan fungsinya dan nama peralatan dan perlengkapan sesuai dengan cabang olahraganya. Poin selanjutnya yaitu poin bagian D, penyimpanan sarana dan prasarana penjas. Bagian A, hakikat penyimpanan pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara, baik pembelian hibah hadiah pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana pendidikan adalah kegiatan simpan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis, kantor, surat-surat maupun alat elektronik dalam keadaan baru maupun rusak yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan dalam lembaga pendidikan. Menurut Matin dan Nurhaktatifwat, penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara, baik hasil pembelian hibah hadiah. Bagian B, tempat penyimpanan sarana pendidikan. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara yang berasal dari pengadaan. Aspek ini disebut gudang. Sebagai tempat penyimpanan gudang dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu gudang pusat. Gudang pusat merupakan gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. 2. Gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan. 3. Gudang transit merupakan gudang untuk menyimpan barang sementara yang selalu disalurkan ke unit satuan kerja yang membutuhkan. Keempat, gudang pemakai, yaitu gudang yang berdinding dan tidak beratap tetapi berlantai dan harus dikeraskan sesuai dengan berat barang yang akan disimpan. Ketujuh, yaitu gudang tutup, merupakan gudang yang berdinding dan beratap yang konstruksinya disesuaikan dengan fungsi gudang tersebut. Bagian C, prosedur dan tata cara penyimpanan. 1. Penerimaan. Hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan barang antara lain menerima pemberitahuan pengiriman dari pihak yang menerima barang. Kedua, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Ketiga, memeriksa barang yang diterima baik fisik seperti jumlah, kualitas, tipe, maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan. Keempat, membuat berita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Kedua, penyimpanan sarana dapat dikatakan suatu kegiatan menyimpan,
yang berupa perabot, alat tulis kantor, surat-suratan maupun barang elektronik. Ketiga, kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang dari gudang. Keempat, dalam mengatur penyimpanan barang, hendaknya diperhatikan sifat-sifat barang, sehingga nilai guna barang tidak susut sebelum barang itu dipakai. Poin bagian D, prinsip-prinsip penyimpanan sarana dan prasarana. Berbicara mengenai penyimpanan barang, erat kaitannya dengan pemeliharaan barang, karena salah satu tujuan penyimpanan barang adalah memelihara agar barang-barang tersebut tidak cepat rusak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan yaitu: 1. Apa saja yang disimpan? Kedua, mengapa barang-barang perlu disimpan? Ketiga, di mana barang perlu disimpan? Keempat, kapan waktunya barang-barang disimpan? Kelima, siapa yang bertugas menyimpan barang? 6. Bagaimana menyimpan barang yang baik dan benar? Baik, itulah Itulah tadi persentase dari kelompok kami materi tentang sarana dan prasarana olahraga. Dan dari saya selaku moderator ucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf jika materi kami banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.